Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat, para petani dimanapun berada, pada kali ini saya ingin berbagi tentang cara mengatasi masalah pada tanaman labu Jipang. Jadi bukannya saya bermaksud untuk menggurui, namun ada sedikit pengalaman yang ingin saya bagikan pada sesama. Dan bagi yang lebih berpengalaman, mohon maaf saya minta izin. Baik, langsung saja para sahabat. Jadi, masalah yang umum terjadi pada tanaman labu Jipang adalah layu pada cabang, ranting, daun, dan pada batang tanaman labu. Ada beberapa faktor penyebab daripada kelayuan tanaman tersebut. Salah satunya adalah karena hujan. Jadi kalau sepengalaman saya, labu kalau di musim yang sedang terlalu banyak hujan, seperti pada bulan Desember atau pada bulan Januari, itu biasanya labu akan banyak sekali yang mati layu. Buahnya juga banyak yang busuk. Dan akhirnya hanya sedikit buah yang dapat dipanen. Mungkin itulah sebabnya ketika di bulan-bulan ini tanaman labu biasanya akan sedikit lebih mahal. Biasanya begitu para sahabat. Baik, langsung saja. Jadi jika layu karena hujan atau mati karena hujan, mohon maaf saya sendiri belum mendapatkan solusinya. Karena saya sudah berulang kali menyemprot sampai fungisida, tapi tetap saja belum berhasil. Dan saya sudah sering gonta-ganti pakai fungisida, tapi belum berhasil juga. Namun saya punya solusinya. Kalau yang biasa saya pakai adalah karena labu yang terserang layu mati karena hujan itu kebanyakan itu adalah labu yang sudah dewasa atau labu yang sudah berumur. Jadi kalau labu yang masih muda itu walaupun pada musim hujan seperti pada bulan Desember atau Januari yang sedang banyak hujan, tapi kalau labunya itu masih berumur muda, itu biasanya tidak terlalu berpengaruh, atau artinya tidak terlalu banyak yang mati, dan buahnya juga tidak terlalu banyak yang busuk. Itu kalau sepengalaman saya. Makanya teori saya adalah biasanya saya tanam 4 bulan sebelum bulan Desember. Jadi pada bulan Desember itu umur labu saya itu baru sekitar 4 bulan sampai 5 bulan. Jadi walaupun terkena hujan berhari-hari, itu sepengalaman saya akan sangat tahan. Jarang sekali yang mati atau yang busuk. Lain halnya kalau labu yang sudah berumur 7 bulan ke atas atau bahkan sampai setahun, itu begitu mendapatkan bulan Desember atau Januari, itu rata-rata tanaman akan mati layu dan buahnya banyak yang busuk. Itulah sebabnya kalau di bulan-bulan ini
tanaman labu Jepang atau buah labu Jepang itu biasanya mahal. Baik, begitulah para sahabat teori saya tentang cara mengatasi agar labu kita tidak busuk ketika datang musim hujan. Dan kita lanjut. Untuk faktor yang kedua adalah karena hama. Jadi selain karena cuaca, faktor hama juga bisa terjadi. Biasanya hal ini terjadi pada musim kemarau. Jadi kalau musim kemarau sama musim hujan itu walaupun tanaman mati, tapi biasanya penyebabnya itu berbeda. Kalau pada musim penghujan, misalnya daun yang ini mati, layu. Ini ke ujung, ini ke pangkal, ke bawah ya. Misalnya yang ini layu, bisa ditelusuri dari sini ke bawah, terus ke bawah. Pasti kita akan menemukan di bawah sana ada masalahnya. Itu seandainya daun ini layu, namun ini sih nggak layu. Cuma kalau layunya di musim hujan atau layu karena kebanyakan hujan, itu biasanya di bagian cabang atau ranting seperti ini, yang ujungnya itu sudah mati, itu ada bekas-bekasnya, itu ada kelainan lah. Kelihatannya itu putih kecoklatan. Dan kalau masih baru itu kadang kalau dipegang dia akan agak meleleh begitu. Itu kalau matinya karena hujan, kebanyakan air gitu. Lain halnya kalau matinya karena hama. Jika pada tanaman labu Jepang, para sahabat, mohon maaf, itu ada yang layu, kemudian ditelusuri ke bawah. Jika matinya itu karena hama, itu biasanya di bagian ranting ini atau bagian cabang ini yang mati, itu di bawah sana ada kelainannya juga. Namun kelainannya itu berbeda. Biasanya kalau layu karena hama itu seperti ini ya. Mohon maaf saya umpamakan. Ini di sini ada kelihatan luka. Jadi si hamanya itu menggigit sedikit-sedikit. Nah, ada luka seperti dijerat begitu. Nah, lama-lama dia akan putus. Nah, kalau dia sudah putus, maka matilah dari sini ke ujung sana. Nah, untuk mengatasi hal seperti itu, biasanya saya semprot pakai insektisida. Biasanya saya menggunakan dusban. Namun kadang juga cukup hanya saya olesi saja. Jadi saya campurkan dusban dengan air, kemudian saya pakai kain atau apa, saya oleskan pada yang luka karena hama begitu. Saya oleskan begini, dan saya tengok beberapa hari lagi, itu yang tadinya luka itu pasti sembuh. Itu biasanya yang saya alami begitu. Itu pasti sembuh dan lama-lama dia akan tumbuh normal kembali.
Dan untuk hal seperti itu biasanya tidak hanya terjadi di ranting atau cabang saja, namun juga bisa menyerang di bagian batang, di pangkal juga bisa. Dan itu umumnya terjadi adalah di musim kemarau. Kalau layu seperti yang saya bilang tadi itu ada bekasnya itu seperti meleleh begitu, biasanya kalau musim kemarau itu jarang terjadi. Namun jika penyebabnya adalah karena hama yang seperti tadi saya bilang ada bekas jeratannya itu dimakan, itu bisa juga menyerang di musim hujan, namun jarang terjadi. Dan bila, mohon maaf para sahabat, memiliki atau mengalami hal-hal seperti ini, maka coba semprot tanaman labu cipang sahabat menggunakan insektisida ya, memakai sprayer, kemudian disemprotkan dari bawah. Begitu kalau yang biasa saya alami. Baik, kita lanjut para sahabat, para petani di mana saja. Kita lanjut untuk busuk pada buah. Busuk pada buah labu cipang juga sepengalaman saya biasanya hanya terjadi di saat musim hujan saja. Itu pun kalau musim hujan sedang banyak hujan begitu. Kalau musim kemarau saya rasa jarang saja ada labu yang buahnya itu busuk. Namun kalau sedang musim hujan memang iya. Dan untuk hal seperti ini saya sendiri juga mohon maaf belum bisa mengatasi secara pasti. Namun yang biasa saya amati adalah karena kalau pada musim hujan dan labu kita banyak yang busuk, itu banyak sekali lalat yang menempel di bagian buah. Jadi untuk hal seperti itu coba para sahabat bisa memasang jebakan lalat gitu ya, agar tidak terlalu banyak lalat buahnya. Hanya begitu para sahabat untuk masalah busuk buah dan busuk daun atau layu daun karena hujan. Lain halnya kalau layu karena hama tadi sudah saya jelaskan, dan untuk layu karena hujan tadi saya coba bagikan teorinya agar di saat musim hujan kita tidak kewalahan mengatasinya. Demikian para sahabat, sedikit gambaran tentang cara mengatasi masalah pada tanaman labu cipang. Mungkin kata-kata saya susah dimengerti, namun mudah-mudahan ada sedikit yang bisa dipahami dan ada sedikit yang bisa bermanfaat bagi kita semua. Bagi yang sedang membudidayakan tanaman labu cipang, semoga tanamannya tambah subur, banyak buah, dan semoga sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.